Kita mulai ibadah pembukaan di pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja di HKB Pekanbaru Selasa 20 Juli 2021. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Haleluya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan yang telah mempersatukan kami di tempat ini melalui kegiatan pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkatilah Tuhan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mengingatkan anak-anak kami agar semakin mencintai Tuhan dan gereja-Mu dalam masa remaja mereka dan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan akan doa dan permohonan kami yang dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami secara khusus anak-anak sekolah minggu yang mengikuti pembinaan dan pelepasan dari anak sekolah minggu ke remaja yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita pada hari ini. Dasar sukacita kita pada pertemuan kita hari ini, Inang Pendeta angkat kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema di pertemuan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di gereja ini, secara khusus buat anak-anak kami yang mengikuti pembinaan dan pelepasan pada hari ini. Pelepasan dari golongan sekolah minggu, kalian akan masuk ke kelompok atau golongan remaja gereja. Tanpa terasa hari-hari yang kita jalani, tanpa terasa hari-hari yang kita lewati, di mana kita maknai bahwa setiap hari-hari adalah pemberian Tuhan bagi setiap kita. Karena bagaimanapun hidup ini adalah kesempatan. Jadi setiap hari adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita, secara khusus pada hari ini. Dalam setiap hari-hari yang kita jalani anak-anak sekolah minggu, pastinya banyak hal juga yang kita alami, banyak peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Hal yang berharga, peristiwa yang berharga, pengalaman yang berharga bagi kita, tidak terkecuali terhadap anak-anak kami di sini. Anak-anak yang berkumpul di sini rata-rata berumur 13 tahun ke atas. Demikian Tuhan telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami dan masih akan memberikan kesempatan lagi seturut dengan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Dan dalam kelompok usia anak-anak kami sekarang, anak-anak kami telah masuk dalam kategori remaja gereja sesuai dengan aturan gereja kita. Tanpa terasa pula bahwa bertahun-tahun anak-anak kami di sini menjalani masa-masa menjadi anak-anak sekolah minggu. Sekalipun setahun lebih kalian tidak langsung datang ke sekolah minggu, tapi beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelum pandemi ini datang, kita bersama-sama di gedung sekolah minggu beribadah, mengikuti kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gereja kita ini. Namun hari ini gereja kita melalui seksi sekolah minggu, salah satu programnya mengadakan acara pelepasan kepada anak-anak kami yang sudah masuk dalam usia kelompok remaja gereja. Dan secara resmi acara pelepasan akan dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya anak-anak kami akan mengikuti kegiatan-kegiatan remaja di gereja kita ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, proses demi proses kehidupan akan kita jalani. Masa-masa sekolah minggu yang anak-anak kami telah jalani bersama itu akan ditinggalkan.
Dan sejak hari ini kalian akan memasuki masa-masa remaja, masa-masa pemuda yang akan kalian jalani. Tetapi anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen harus berbeda dari anak-anak dunia ini. Karena memang firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi remaja Kristen harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita adalah anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen yang tahu membedakan manakah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, manakah yang bukan kehendak Tuhan yang tidak harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, tentunya kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentu kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Apakah yang menjadi sumber hikmat? Tentu saja firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat bagi setiap kita. Melalui firman Tuhanlah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah sekali lagi yang menjadi sumber hikmat, pedoman, pegangan bagi kita remaja-remaja Kristen dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bertutur kata dengan baik, berperilaku dengan baik, terlebih di zaman yang semakin penuh dengan tantangan ini. Anak-anak yang kami kasihi, bila kita melihat dan memperhatikan kehidupan para remaja, jika kita melihat dan memperhatikan kehidupan orang muda di zaman sekarang ini, bahwa kenakalan remaja, kenakalan pemuda di zaman sekarang ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi hampir di semua tempat ini bisa terjadi. Kehidupan remaja, pemuda yang rentan terhadap pengaruh buruk seperti pergaulan bebas, pergaulan buruk, tawuran, obat-obat terlarang, menggunakan narkoba, ikut-ikutan dalam ujaran kebencian yang menimbulkan banyak kekhawatiran, terlebih bagi orang tua kita. Banyak sekarang orang tua yang khawatir, bukan anak-anaknya yang menjadi pelakunya, tetapi melihat banyaknya remaja dan pemuda yang terlibat dalam pergaulan bebas, membuat banyak orang tua kita menjadi khawatir terhadap hidup anak-anaknya. Bahkan dalam kenyataannya ada banyak orang tua yang benar-benar kecewa, yang mengeluhkan, bahkan ada yang sampai menangis, bahkan juga jatuh sakit karena perilaku dari anak-anaknya yang tidak lagi mau mendengarkan nasihat yang baik dari orang tuanya. Kok anakku waktu kecil begitu taatnya, kalau saya panggil terus menyahut dengan sopan, kok saya suruh bisa cepat-cepat melakukan, tapi kok semakin besar sudah remaja bahkan pemuda tak mau lagi mendengarkan nasihat kami. Ada banyak orang tua yang mengeluhkan hal itu. Mereka kecewa, mereka mengeluh, sekalipun sebenarnya dalam keluhannya mereka tak pernah tidak mendoakan anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya bisa berubah. Inang Pendeta yakin anak-anak yang akan masuk ke remaja-remaja Kristen pada hari ini adalah anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berarti kita pun selalu termotivasi menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati sesama kita, melalui perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari.
Itu sebabnya gereja kita menaruh perhatian terhadap anak-anak sekolah minggu kami. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Dengan berharap melalui setiap kegiatan yang dilaksanakan di gereja, anak-anak kami tetap semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi Inang Pendeta ingatkan bahwa sumber hikmat bagi kita agar kita dimampukan bertindak seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman, panduan, pedoman dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya agar tetap bersih seturut dengan kehendak Tuhan, tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya anak-anak yang kami kasihi, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan, supaya hidupmu berbeda dari anak-anak dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi bertumbuhlah menjadi remaja yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan seumur hidupmu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, bahkan akan terus memberikan yang terbaik untuk kita. Buatlah bangga orang tuamu dengan karyamu, kemampuanmu, talentamu, supaya engkau melalui hidupmu menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan dan sesama. Selamat mengikuti acara pembinaan dan pelepasan. Sekali lagi biarlah anak-anak kami di sini menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, yang menjaga kelakuanmu agar tetap bersih, yang tidak mudah terpengaruh akan pergaulan buruk. Jadilah dirimu sendiri, be yourself in God. Jadi dirimu sendiri di dalam Tuhan, pribadi yang mengandalkan Tuhan, tanpa mudah terpengaruh akan pergaulan yang tidak baik. Berani berkata tidak terhadap hal yang tidak baik, berani berkata ya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami. Terlebih anak-anak kami yang akan mengikuti acara pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu menuju remaja yang dilaksanakan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami dengan apakah kami, anak-anak kami menjaga kelakuan kami agar bersih, tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi setiap kami, setiap saat mengingatkan anak-anak kami agar mereka dapat bertutur kata, berperilaku, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan rasa percaya diri di dalam Tuhan, semangat untuk meraih cita-cita, karena kami percaya bahwa masa depan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kami serahkan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan 3. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Yesus abadi kepunyaan.
menyanyikan ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Shalom, anak-anak kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Kita sudah membuka acara kita akan masuk sesi pertama. Sebelumnya kita persiapkan diri kita masing-masing. Narasumber kita yang pertama adalah dari gereja kita, Ibu Pendeta Ratna Pardede STH, yang akan membawakan satu materi remaja Kristen perspektif Alkitab ya. Ibu ini adalah koordinator remaja. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita angkat pujiannya ya. Mungkin kakak-kakak dari multimedia bisa ditayangkan slide-nya. Dan Ibu berpikir ini sudah pada hafal lagunya ya. Sama-sama kita menyanyikannya ya.
Pendeta Radna sebagai narasumber. Untuk sesi yang pertama, Remaja Kristen Perspektif Alkitab. Ya. Shalom buat kita semuanya. Kurang bersemangat, shalom. Horas. Tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang akan masuk remaja. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita hari ini, di sore hari ini dalam acara pembinaan dan pelepasan sekolah minggu ke remaja di gereja kita ini. Terima kasih kepada Inang pendeta kita, koordinator sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, dan semua pelayan full time yang ada di gereja ini, juga orang tua kami yang hadir untuk mengikuti acara, dan juga keluarga dan teman-teman kami, saudara kami yang mengikuti secara live streaming di rumah. Kami juga menyapa, kiranya kasih sukacita dan semangat yang daripada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini kita bisa hadapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Oke semuanya, mungkin ini jam-jam begini ini biasanya jam bermain lah ini kan? Atau ada jam tidur sekarang di sini, 4:30. Jam bermain. Tapi hari ini kita fokus. Inang tidak lama-lama ya. Tapi kita fokus karena kita akan memasuki satu situasi yang baru, yaitu masa remaja, masa yang sangat indah sekali. Ya, Inang membawa satu tema untuk kita di layar fokus. Mulai, yaitu dengan judul Who Am I? Semua dulu mengucapkannya. Lemas sekali, nanti ada snacknya enggak Bu? Ada ya, iya harus semangat lah. Walaupun bermasker itu harus semangat menjawab. Who am I? Semuanya mengucapkan. Siapakah saya? Ini pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya remaja yang harus mempertanyakannya, tapi setiap kita harus bertanya, siapakah saya? Siapakah aku di hadapan Tuhan? Siapakah saya di hadapan keluarga saya? Dengan teman-teman saya, dengan sekitar saya. Ya. Nah, kalau Inang mengatakan who am I? Coba dulu jawab di kursinya masing-masing dengan menyebutkan namanya dengan lengkap. Kalau Inang bilang who am I? Nama saya ini sini ini. Nah, gitu ya. Dengan sekuat-kuatnya, tidak apa-apa. Kita mulai ya. Who am I? Tidak tahu lagi namanya, menyebutkan namanya. Semua yang orang tua juga bisa menjawab di kursinya masing-masing. Dan guru-guru sekolah minggu. Who am I? Iya. Harus tahu kau itu namamu itu. Bangga kita dengan nama kita itu yang dibuat oleh orang tua kita. Dengan harapan akan menjadi anak-anak yang membanggakan. Oke, next. Lanjut. Ya, jika saat ini ditanyakan kepadamu, pada kalian semua ini, who am I? Who are you? Siapakah kamu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa saya ya? Saya anak mama saya, anak bapak saya. Tapi secara percaya diri, anak-anak sekolah minggu yang mau remaja harus yakin jawabannya. Kalau ditanyakan who are you, apa jawabannya? Nanti melalui penjelasan-penjelasan yang sederhana ini, Inang harapkan kita bisa menjawabnya secara pribadi-pribadi. Jangan ragu dengan dirimu. Ada anak-anak kelas 3 SMA, ya udah kelas 3 SMA atau nanti mau melanjut kemana? Nah,
terserah mamak lah katanya. Jadi mamaknya yang menentukan, ya kan? Dari SMP, dari SD ke SMP mana nanti kira-kira ya? Mamak lah yang ngatur semuanya. Jarang anak-anak, oh saya mau sekolah di sana, saya mau sekolah di sana. Semua terserah mamak, terserah bapak. Jadi kita belum bisa menjawab siapakah saya, siapakah kamu. Nah melalui pembinaan ini, Inang mau arahkan ke sana supaya kita percaya diri loh. Untuk memasuki satu situasi yang baru. Oke, next. Cepat-cepat ya. Ya, yang paling utama sebenarnya harus kita ingat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada di luar itu. Ya kan? Jadi sadari dirimu, aku laki-laki, gitu laki-laki ini. Jangan kau bilang aku setengah laki-laki, setengah perempuan. Bahaya itu. Orang tua banyak juga yang kecewa kayak gitu ya, sedih. Saya laki-laki. Laki-laki bukan berarti tidak bisa menangis kan. Nanti ibu psikolog kita nanti itu banyak yang mengajarkan tentang itu. Tapi harus kau tahu bahwa aku laki-laki. Perempuan ini juga aku perempuan. Perempuan bukan berarti tidak bisa pakai celana panjang, melahirkan. Bukan itu yang menentukan. Tapi harus kau sadari bahwa saya laki-laki, saya perempuan, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang masuk remaja harus tahu itu. Karena perkembangan perubahan-perubahan fisik kita akan kita alami. Ya, jadi itu harus kita sadari. Lanjut. Ya, memang kita diciptakan Tuhan itu beragam-ragam loh. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulit hitam manis, ada yang rambut lurus, rambut keriting, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya itu semuanya. Itulah luar biasanya kita, diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa. Ya, dan kita harus bersyukur atas apa yang kita terima. Oke? Ya, lanjut. Ya, kita beda diciptakan Tuhan, juga beda kemampuan. Harus kita sadari dan kita kenali kemampuan kita masing-masing apa, bakatnya apa, talentanya apa. Semua kita diberi talenta, tinggal kita bagaimana mengasah, mengenali itu, bagaimana kita mengembangkan itu. Jangan kau katakan, oh saya tidak punya kemampuan apapun. Kalian punya itu. Ada keahlian seseorang anak, dia keahliannya juru damai di keluarganya, ada gitu. Itu satu kecerdasan itu. Kalau dia mampu mendamaikan adik-adiknya, ya atau kakaknya, itu satu keahlian. Tidak semua orang memiliki itu. Tapi ada memang anak-anak yang tukang meributi aja kan. Kalau kita tidak seperti itu. Jadi kita beda, diciptakan Tuhan, tapi beda kemampuan, namun harus kita kenali itu sebagai pemberian Tuhan, sebagai gift, anugerah yang harus kita kembangkan terus menerus. Jangan berhenti belajar, ya, terus menerus kenali bakatmu, talentamu sebagai remaja Kristus. Ya, lanjut. Ya, beda status sosial itu bisa kita ya. Oke, lanjut lagi. So, apa yang membuatmu berbeda? Apa yang membuat kita berbeda? Yang membuat kita berbeda bukanlah status sosial tadi, atau karena orang tua kita berada, atau karena kita sekolah di sini, bukan.
Tapi yang membuat kita berbeda itu adalah jika kita seperti khotbah tadi, kita bisa menjaga pergaulan kita. Nah, sebagai remaja kalau dalam di aturan peraturan HKBP itu pada pasal 5, remaja itu adalah putra-putri gereja yang berusia 12 sampai 17 tahun. Ada masih di sini usia 12 tahun? Tunjuk tangan. Yang 12 tahun? Enggak ada, 13 tahun. Takut-takut nampaknya kita ini. Aduh, ditanya usianya aja pun harus berani gini. Wah, di sekolah juga gitu. Harus tampil berani, bukan jangan takut salah nih. Yang umur 12 tahun ada? 13 tahun? Tinggi tangannya. 14 tahun? 15? 16? 17? Berarti 13 sampai 15 di sini ya. Nah, kalau Inang mau 45 tahun. Oh gitu ya. Jadi kalau gereja kita itu dalam pasal 5 aturan peraturan HKBP adalah putra-putri gereja yang berusia 12 sampai 17 tahun. Yang sebenarnya belum merguru malua. Kalau sudah malua, sudah maka tidak koka persiaun, bagi gereja kita itu sudah tergolong dewasa. Nah, kalau seseorang itu sekalipun dia berkumis, kalau belum malua itu masih anak-anak, gitu kan? Jadi ukurannya itu. Nah, yang membuat kita berbeda tadi adalah bagaimana kita mengembangkan talenta kita. Perbedaan itu justru membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling merendahkan satu dengan yang lain. Ya, oke, lanjut. Nah, ketika kita tahu kita ini diciptakan berbeda, ada tadi kulit putih, kulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Apa responmu dengan perbedaan itu? Apa respon kita dengan perbedaan itu? Ini sering menjadi masalah, membuat kita tidak percaya diri. Gitu ya. Karena kita merasa orang lain lebih baik daripada kita. Padahal kita ini ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan Dia. Nah, apa responmu dengan perbedaan itu? Lanjut. Ada yang marah, gitu ya. Kenapa saya ciptakan begini, Mak? Kok hidung saya pesek, gitu ya. Kok sianu saya lihat teman saya mancung sekali, wah tinggi dia semampai. Kenapa saya begini? Ada yang marah. Sehingga uring-uringan setiap hari di rumahnya. Bahkan kaca di kamarnya pun mau pecah, setiap hari diganti kan. Karena kalau berkaca dia, aduh banyak kali jerawatku, katanya kan. Padahal itu perubahan-perubahan biasa itu. Semua orang punya ciri khas masing-masing yang harus disyukuri. Lanjut. Ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang dendam. Nah, ini respon-respon seperti ini juga banyak ya. Sehingga dia marah-marah kepada orang tua. Kenapa orang tuaku sianu? Kenapa orang tuaku bukan sianu? Ya, jadi kecewa, sedih, dendam. Lanjut. Ada yang minder, apalagi di sekolah masa bully-bully. Ada nggak di sekolahnya bullying? Ya, jangan lakukan itu ya. Jadi kalau sekarang yang dihadapi anak-anak sekarang juga banyak yang bully membuli, ejek mengejek, hina menghina. Sehingga minder, tidak mampu lagi percaya diri menghadapi teman-teman, menghadapi lingkungannya. Jadi asik di rumah aja, terkurung di kamar aja, tidak mau bergaul. Karena apa? Karena dia meresponi perbedaan itu tadi dengan kecewa, dengan marah, dan minder. Lanjut. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Ya kan? Karena dia tidak mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Nah, ini sudah masuk semua ini ya, sudah masuk ke sekolah pilihannya masing-masing. Ada beberapa kasus kalau kita ikuti di TV itu, karena tidak lulus, karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan,
ya akhirnya dia melakukan hal yang tidak benar. Tapi kalau anak-anak ini semua adik-adik kami harus percaya diri. Kalau hari ini kita tidak mendapatkan nilai yang baik, ke depannya kita perkuat lagi, ya gitu ya. Jadi tidak ada kata menyerah, tapi harus terus berjuang. Oke? Lanjut. Nah, saya ambil contoh, sini baru kita buka Alkitab. Bawa Alkitabnya. Kita mau contoh tentang si Yefta. Ada 2 tokoh yang Inang angkat untuk menggambarkan bagaimana dulunya dia seorang yang tidak diinginkan, anak yang tidak diinginkan tapi justru menjadi seorang pemimpin. Gitu. Jadi tokoh yang pertama Hakim-Hakim 11 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Semua bawa Alkitab kan? Kita baca bersama-sama. Ya, mulai. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Jadi Yefta ini, tokoh Yefta ini adalah tokoh di mana dia seorang anak yang tidak diinginkan, yang dikucilkan, ya, yang tidak berharga. Tapi kalau kita baca selanjutnya justru Yefta ini dimohon-mohon dia supaya memimpin peperangan melawan Amon. Jadi setiap orang yang merasa dikucilkan, disingkirkan, merasa dia tidak berharga di hadapan Tuhan, dia bisa menjadi berharga. Yang penting kita mau dibentuk oleh Tuhan. Oke, tokoh yang kedua. Sambil nanti kalian simpan di otaknya itu ada pertanyaannya nanti ya. Zakheus, coba Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Laki-laki membaca ayat ganjil, perempuan membaca ayat genap. Dengan kuat walaupun pakai masker. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, laki-laki yang ganjil, perempuan genap. Sudah dibuka semua? Mulai laki-laki, 1, 2, 3 ya. Kalau tokoh Yefta tadi adalah anak yang tidak diinginkan, ya. Kemudian Zakheus dari segi fisik dia orang pendek katanya kan. Ada lagu sekolah minggu ya. Oh Zakheus, orang pendek, kecil bentuk nian, gitu ya kan.
Tapi kekurangan fisiknya atau fisiknya yang begitu kecil tidak menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Jadi di hadapan Tuhan kita jangan berbicara fisik ya gitu lah. Semua kita ini diciptakan sempurna di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita menganggap saya ini orang yang fisiknya tidak bagus. Fisik tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Nah itu tadi makanya saya katakan bahwa siapakah saya dengan segala keberadaan saya yang saya kenali, saya bersyukur. Saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Lanjut. Apa yang mengubah hidup mereka? Karena Allah hadir. Ya, Allah hadir di dalam hidup mereka dan menerima rancangan Allah yang terbaik. Jadi kita semuanya dibentuk, diproses begitu. Menjadi manusia yang berharga. Kelak menjadi pemimpin-pemimpin di gereja dan di masyarakat. Menjadi generasi penerus keluarga kita masing-masing. Asal kita mau hidup di dalam proses pembentukan Allah itu. Ya, jadi masa remaja yang katanya masa yang teenager itu bahasa Inggris, adolescent itu dalam bahasa Latin, adalah masa kalaupun dikatakan masa yang rentan, tapi kita pakailah itu untuk mau dibentuk, diproses menjadi jepta-jepta masa kini dan Zakeus yang tidak menghalangi fisiknya untuk datang kepada Tuhan. Ya, oke, next. So, who are you? Lanjut. Yang pertama kita baca Kejadian 1 ayat 26. Siapakah kamu? Inilah jawabannya. Tanamkan itu di dalam hatimu. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi gambar dan rupa Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita makhluk yang sangat berharga sekali. Bersyukur atas apa yang kita terima. Jangan ada lagi yang ragu-ragu bertanya-tanya, siapakah aku? Aku adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua, Efesus 2 ayat 10. Cepat-cepat. Efesus 2 ayat 10 sudah? Kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Who are you? Siapakah kamu? Buatan Allah untuk pekerjaan baik. Memasuki remaja ini, masa-masa yang penuh perubahan ini, ingatlah kita ini buatan Allah dengan tujuan untuk pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga adalah Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Udah? Yesaya 43 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapakah kita?
kita adalah orang-orang, anak-anak remaja yang berharga di mata Tuhan. Nah, dengan inilah jawaban ini, kalau ditanya siapakah kau, inilah jawabannya. Semangatlah kita menjalani hari-hari kita dengan tetap berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ada remaja yang kebablasan. Bergaullah sebanyak-banyaknya, berteman sebanyak-banyaknya. Jangan dulu berpacar-pacaran, ya kan? Ada waktunya itu. Sekarang fokus jalani remaja, gembira aja. Banyak berteman, banyak bergaul, tetapi harus tetap bisa menjaga diri, menjaga kesucian, menjaga sikap. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. UAM terakhir, lanjut. Artinya bis ya. Thanks, ini yang paling utama. Thanks, God bless you. Itu kan. Kalau yang terakhir kan terus semangat. Yang tadinya ngantuk, udah dibilang ini yang paling utama terakhir. Bye-bye, itu yang paling utama ya kan. Sama itu kalau di gereja, anak-anak remaja ini kan sulit kali bernyanyi kalau di ibadah gereja kan. Tapi tiba amin-aminnya sekuat-kuatnya dia menyanyi. Karena udah mau pulang kan. Nah itu, jadi welcome, nanti kami akan menyambut kalian di remaja. Tapi masa sekolah minggu masa yang indah. Kalau ditanya kepada Inang, selalu saya katakan, masa mana yang paling indah menurut Inang? Masa sekolah minggu. Itu tidak terlupakan. Karena masa remaja SMP SMA Inang udah bukan dengan orang tua lagi, udah di kota lain. Tapi masa sekolah minggu masa-masa yang sangat indah. Jadi semangatlah kita semuanya. Kenali dirimu, kenali bakatmu, kita semua ciptaan Tuhan yang berharga. Itulah yang bisa Inang persembahkan, berikan kepada kita. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Horas. God bless. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Ratna Pardede. Kita berikan tepuk tangan dulu ya bersama-sama ya. Ayo yang kuat. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Mari berikan tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih kita untuk Ibu Pendeta Ratna Boru Pardede. Kami berharap Inang Pendeta masih tetap di sini sampai akhir acara kita. Terima kasih. Ya, Ibu Pendeta Ratna adalah koordinator remaja kita dan kita masuk ke sesi kedua yaitu dunia remaja dari perspektif psikolog. Oke, Ibu undang semuanya bangkit berdiri loh, kita nyanyi sama-sama yuk. Ibu undang juga Ibu Guru, Bu El, Ibu Natalia dan Ibu Vera, ada enggak ya? Untuk Bu Tiur, kita nyanyi yuk, ayo teman sambil ada gerakannya ya, ayo Bu Natalia, Bu El sama Bu Tiur, ada bisa gerakannya kan? Ayo Dek Sofi, ayo tepuk tangan. Ayo. Ayo semangat ya. Semangat ya. Yuk ayo teman. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Kita ulang ya. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Oke. Masih kurang panas? Kurang semangat ya? Masih. Kurang semangat? Nyanyi Oke, apa lagi? kita ulang lagi ya. Sekali. Yang di rumah juga harus nyanyi. Nyanyi apa Bu? Kita ulang lagi nyanyinya Oke, ya. nyanyi lagi ya. Oke. Tadi kan gerakannya Kita ulang ya. lagi ya, nyanyi yuk ayonya ya. Oke, nyanyi itu lagi Bu. Nyanyinya Kita itu ulang lagi ya, lebih biar semangat semangat. ya. Yang di rumah juga sama-sama kita bernyanyi. Oke. Ayo tepuk tangan Buat semuanya. gerakan tangannya ya.
silakan duduk. Boleh duduk lagi. Ya. Tamu kita ya sudah datang, Ibu Lita. Ibu Lita Nurma Boruturnip, SPSI, MSI yang akan menjadi narasumber kita kedua. Nah Ibu jangan lupa ya, kita mau kenalan dulu nih, jadi diceritain nama Ibu dari mana. Bu Nina kok bisa tahu nih mengisi acara ini. Oke silakan. Oke, terima kasih. Saya panggilnya Inang. Kalau di sini kalau guru sekolah minggu panggil apa? Inang, kakak. Kakak juga boleh, Ibu juga boleh. Biasanya manggil apa kalau Ibu, guru Ibu, sekolah minggunya? Ibu. Hah? Ibu ya? Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Silakan, terima kasih. Oke, Shalom. Saya manggilnya adik-adik aja ya supaya saya nggak terlalu jedah umurnya kelihatan gitu ya. Kurang dekat mic-nya mungkin. Oh gitu ya? Bu, iya. Oke. Saya boleh panggil adik-adik ya supaya jedah umur kita nggak kelihatan. Nanti kalau saya dipanggil ibu saya ketahuan umurnya berapa. Oke, boleh? Boleh? Aduh mahal sekali suaranya ya, ini anak remaja ya. Saya ulang sekali, shalom adik-adik. Oke, shalom ibu-ibu, shalom Inang Pendeta, shalom rekan-rekan semuanya. Terima kasih hari ini saya boleh berada di sini, saya boleh diberikan kesempatan untuk bergabung dengan kita semua yang ada di sini. Suatu kehormatan bagi saya boleh mengenal, saya boleh terlibat dalam acara pelepasan anak sekolah minggu menuju remaja ya. Oke. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Lita Boruturnip, saya sudah berkeluarga, saya tinggal di daerah Sukajadi. Mungkin cukup sekian? Apa saya tidak bisa mendengar? Oh, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu yang lebih tepat untuk saya. Saat ini belum ada. Ada lagi? Cukup perkenalan kita? Cukup? Oke. Terlebih saya mengucapkan terima kasih untuk Inang Pendeta yang jadi ketua sekolah minggu ya Nang ya, gitu. Koordinator, oke. Kita mau sharing hari ini dengan teman-teman, ya, dengan adik-adik. Sebelumnya saya dari tadi ngeliatin ya ketika mulai dari Inang Pendeta membagikan sesuatu, ketika diajak bernyanyi, kayaknya lemes ya. Apa karena sudah remaja jadi aduh saya nggak mungkin lagi gerak-gerak goyang-goyang seperti anak SD atau anak sekolah minggu. Seperti itu enggak ya? Jujur, ada yang merasa seperti itu enggak? Saya kan sudah remaja, masa saya harus disuruh goyang-goyang? Masa saya disuruh lompat-lompat? Ada enggak? Jujur? Hah? Ada? Ada. Itu lumrah ya, itu lumrah untuk kita. Nah ini tadi saya dengar ketika Inang Pendeta tadi nanya umurnya yang 13, 14, 15. Berarti range-nya sudah SMP ya? Tidak ada yang SD lagi kan? Oke. Bangga enggak sih jadi anak SMP? Bangga enggak? Senang enggak jadi anak SMP? Atau kayaknya lebih enak SD? Bisa lari-lari, main karet-karet, lompat-lompatan gitu. Bangga enggak? Tertarik enggak? Senang enggak? Hah? Ayo, sayang, tertarik enggak? Senang enggak? Bangga enggak jadi anak SMP? Bangga. Bangganya kenapa? Ayo. Sudah SMP berarti fasenya bukan boleh dikatakan bukan anak-anak lagi. Harus berani berargumen. Kenapa bangga jadi anak SMP? Karena sudah mulai menjadi lebih dewasa. Satu lagi saya mau nanya, kalau yang untuk cowok nih ya.
udah jangan nunduk lagi, tegakkan kepalanya. Begitu didekati nunduk semua gitu. Oke. Oh, ada request dari Oh, gitu. Kelas berapa, sayang? Oh, SMA. Umurnya 15. Bangga menjadi anak SMA? Oke. Kenapa? Makin besar aja, Bu. Makin besar aja. Apanya yang makin besar? Iya. Pendidikannya, Bu. Pendidikannya aja. Iya, Bu. Iya, selain itu? Ya. Kepercayaan orang tua, Bu. Oke, apa lagi? Itu aja, Bu. Iya. Tenang, Nak, santai, Nak, jangan goyang-goyang. Oke. Bangga ya, jadi anak yang statusnya bukan rok putih merah lagi. Putih abu-abu, putih biru dongker. Bangga kan? Bangga nggak? Tapi siap nggak untuk menjadi lebih dewasa? Bukan dalam katekes memang sudah dewasa ya, tapi siap nggak untuk menjadi dewasa daripada anak-anak? Siap nggak? Siap nggak? Hah? Siap nggak, sayang? Kan pasti ada ini orang tua kan, kamu nggak anak-anak lagi loh. Berapa umurnya, Nak? 14. Siap nggak untuk menjadi dewasa lebih daripada anak itu? Siapnya kenapa? Siapnya karena Kenapa siapnya? Ayo. Ayo. Yang dekat aja ya, yang jauh ya. Kenapa siapnya? mungkin supaya jadi contoh buat anak kecil. Anak kecil. Ya, perbuatan dewasa gitu. Oke, banyak alasan kita ya untuk karena ketika beranjak SMP, kalau saya dulu begitu senangnya saya mengatakan, ih, rok saya sudah dongker, sudah ada lipit duanya di sini, nggak lipit banyak-banyak keliling-keliling gitu. Itu kebanggaan. Jadi ketika orang tua saya bilang, udah ya, roknya masih bagus, kita kasih ke orang lain aja ya yang masih membutuhkan gitu. Saya nggak terima. Itu kenang-kenangan loh, Mah. Gitu. Nanti aja. Itu jujur, itu pengakuan saya. Itu kenang-kenangan loh, Mah. Tunggu aja berapa tahun lagi, nanti boleh kasih orang lain. Nanti udah lapuk, ya nggak apa-apa. Nah, itu egoisnya saya kan. Karena saya dengan excitingnya ketika saya beranjak menjadi remaja. Oke, kita mau lihat remaja itu apa sih? Slide-nya mana ya? Boleh? Oke, kita mau ambil tema tuh siap menjadi remaja. Next. Oke, remaja itu apa sih? Yuk, kita coba sama-sama baca. Remaja itu secara garis besarnya saja ya, saya ambil, dia merupakan masa transisi dari kanak-kanak akhir, gitu kan, menuju tahap dewasa. Tapi dia belum sampai di tahap dewasa. Jadi dia masa peralihan antara anak-anak dan juga dewasa. Dia ada di tengah-tengah. Oke. Nah, lalu itu rentang usianya sekitar 12 sampai 17 tahun. Ini range normalnya. Kalau mau kita ikuti ini memang 12 itu sampai ke 19 sampai ke 20. Tetapi normalinya ketika 17-18 orang sudah dianggap dewasa awal. Ya. Kalau memang penuh dewasanya itu sekitar 19 sampai 20 tahun. Oke. Kita lihat lagi. Lalu lalu masa remaja ini adalah masa memasuki masa pubertas atau akil balik. Oke, memang ini di gereja, tapi kita harus bisa terbuka ya, fair sedikit. Ini bukan sesuatu hal yang tabu, tapi ini adalah seperti Inang Pendeta bilang tadi, gender kita ada laki-laki dan perempuan. Di masa pubertas ini pasti ada perubahan.
masa akil balik ini pasti ada perubahan. Contohnya kalau yang perempuan akan mengalami masa apa? Nggak apa-apa. Menstruasi. Ya, itu normalnya harus dialami. Secara kesehatan, secara medis itu akan dilewati secara normal. Oke, kalau yang laki-laki apa, Nak? Bukan hal yang tabu maksud kita, tapi kita mau ini kamu supaya kamu paham kondisi kamu sendiri. Laki-laki apa? Ketika akil balik kamu mengalami apa, Nak? Hah? Apa? Mimpi basah. Ya, tapi jangan diambil segi negatifnya, bukan. Tapi itu normalnya secara kesehatan yang harus kalian alami. Perubahan hormonal terjadi. Ya. Oke. Lalu kita ambil dulu masa sedang meninggalkan ketergantungan dari orang tua. Nah, adakah yang sekarang sudah SMP sudah mulai kalau diajak orang tuanya, ayo kita jalan yuk. Ah, enggak ah, di rumah aja. Diajak orang tuanya, ayolah temani mama ke pasar. Ih, mama pergi aja sendiri, aku enggak mau loh. Padahal dulu waktu dia kecil, ayo kita ke pasar nak, nggak diajak juga ngekor, ayo ma ngekor gitu. Sampai mamanya kalau bilang gini, tinggal di rumah kenapa? Ada yang ngalamin itu? Ketika mulai diajak sudah tidak mau, ketika kumpul-kumpul dengan keluarga besar, nggak terlalu interest lagi. Ada yang ngalamin itu? Ada? Ada, karena tidak merasa anak-anak lagi, sudah punya keinginan sendiri, sudah punya kemauan sendiri, iya kan? Oke, lanjut, next, ciri-ciri remaja, kita mau lihat loh. Sebenarnya apa yang mau saya bagikan sudah dibagikan oleh dua inang pendeta yang tadi, jadi saya hanya merangkum saja. Oke, yang pertama, coba lihat, apa sih ciri-ciri remaja? Seperti itu ya. Secara fisik dulu kita lihat. Perkembangan hormonal, masa pubertas yang tadi. Lalu struktur kerangka yang dulunya kecil sudah mulai meninggi. Ini terutama terjadi untuk anak yang laki-laki. Bisa dia tingginya tiba-tiba tung gitu loh. Kadang-kadang orang lihat, loh ini kan dulu kayak kecil ya, kok sekarang udah tingginya menjulang ya. Nah, ini terutama untuk anak laki-laki paling terasa. Kalau anak perempuan mungkin kalau secara tinggi dia tidak terlalu signifikan gimana, tapi kalau anak laki-laki begitu. Apalagi kalau nanti SMA. Contohnya siapa tadi nak namanya? Oh, Felix. Pertama kali pakai celana putih abu-abu pas. 2 bulan kemudian udah gantung semata kaki. 3 bulan kemudian, loh udah gantung lagi. Terasa perbedaan itu, terutama untuk anak laki-laki. Ya, nah ini perkembangan struktur kerangka. Lalu otot. Nah, otot yang dulunya cuman kecil, kurus, sadar nggak sadar itu berkembang. Apalagi kalau laki-laki sudah mulai olahraga yang ini gitu kan, itu akan cepat berkembang. Kalau dulu SD ataupun di SMP awal mungkin belum terlalu terasa, tapi begitu umur sudah mungkin bertambah itu akan terbentuk dengan cepat. Ya, ini yang terjadi secara normalnya. Lalu perkembangan otak. Otak ini secara strukturnya dia akan juga volume ininya bertambah. Dia akan berkembang. Itu bisa kalau misalnya kalau kita perhatikan secara ini, kok bisa? Ya, lihat aja. Makin besar, kepala kamu kan makin besar kan? Nggak seperti waktu anak kecil dulu kan? Nah itu dia. Itu akan berkembang ya, seiring dengan berkembangnya usia dan fisik. Oke, next. Nah, lalu ciri-ciri remaja yang selanjutnya apa sih? Secara sosialisasi, ini dia. Ayo, walaupun sekarang masa pandemi,
Siapa yang sudah punya geng-geng? Ada gengnya, ada kelompok kecil teman-temannya yang kalau kita lihat kemana-mana itu terus temannya. Kemana-mana itu terus temannya. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada dong. Nggak mungkin nggak ada. Zaman saya, zaman Bahola aja ada. Masa tiba-tiba zaman kalian nggak ada? Ada kan? Maksudnya gini, teman-teman geng ini teman-teman yang dirasa satu hobi, mungkin satu kompleks rumah. Ada kan? Ada, pasti ada. Oke. Hilang? Nah, pada waktu ini, masa remaja ini, inilah masa kalian mencoba untuk melekatkan diri dengan kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya itu namanya peer group. Yaitu ada kesamaan hobi, ada kesamaan mungkin dalam banyak hal. Ini akan terjadi. Ya. Lalu mulai memisahkan diri dari kegiatan keluarga. Seperti yang saya bilang tadi. Karena sudah punya komunitas sendiri, nggak gabung lagi dengan keluarga. Kalau ditanya, Dek, nanti kita jam 5 mau pergi ya ke tempatnya tulang ini. Aduh Ma, aku udah janji loh sama teman-temanku. Mau kemana? Mau makan. Lah, kan nggak lama Dek, sebentar aja. Ih, kan aku udah janji duluan. Mama pergi aja. Kalau ke rumah tulang kan bisa kapan-kapan. Kalau dengan teman-temanku belum tentu nanti waktunya ada lagi. Gitu kan? Ya enggak? Atau yang laki-laki, mau mabar loh Ma. Ada yang suka main game? Yang cowok nih, game apa Nak? FF? Hah? ML? Apa? Ini biasa kalau terutama anak laki-laki juga. Dek, ayo ini, tunggu Ma. Lagi ada mau ini nih, mabar sama teman-teman. Jam sekian. Nah ini, sudah mulai punya komunitas sendiri. Oke. Yang ini ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga, seorang remaja adalah apa? Nah, perubahan kemampuan kognitifnya. Yang kita bahas di awal tadi, ada perkembangan otak. Seiring dengan perkembangannya otak, sel semua berkembang dan sebagainya, pola pikir lebih berkembang dan lebih kritis. Biasanya di anak SMP, anak SMA, ketika misalnya ada sesuatu kejadian, dia langsung kritis. Ih, kok gitu sih? Ih, kok begini sih? Kalau misalnya biasanya aturan yang diberikan orang tua, begini ya Nak, kok gitu sih Mah? Dia sudah langsung menyela. Karena pola pikirnya sudah mulai kritis untuk mengenali masalah yang ada. Iya kan? Dan sistem kritisnya tidak hanya sekedar bertanya. Sebenarnya kalian pengen tahu kan, ketika misalnya dibilang, jangan lakukan ini ya Nak. Ketika kalian berkata, kenapa? Pokoknya jangan. Bertanya nggak alasannya apa? Pengen tahu nggak, kenapa sih aku dilarang? Kenapa sih aku nggak boleh? Pengen tahu nggak? Atau ketika dilarang, oh ya udah, kata mama nggak boleh ya berarti nggak boleh. Gitu? Gitu aja? Kata kalau nggak boleh aja. Nggak pengen cari tahu, kenapa sih aku dilarang? Kenapa sih nggak boleh ini dan itu? Hah? Nggak bertanya Nak? Nggak bertanya? Anak penurut. Tapi itulah masa kalian. Masa yang kritis.
Hal kecil yang gak jadi masalah bisa dijadikan masalah. Hilang, Mas. Nah, lalu mampu untuk berdiskusi dengan pola yang sistematis. Pernah nggak yang sudah remaja begini diajak diskusi? Udah mulai dilibatkan diskusi dalam keluarga. Kalau dulu kan istilahnya dikasih baju, nah kamu pakai ya nak ya, pokoknya yang cantik mama berikan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang pernah nggak, Dek kamu mau nggak baju ini? Cocok nggak menurut kamu dengan kamu? Gimana? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Ini masa kalian sebenarnya sudah bisa dilibatkan untuk diskusi, ya. Jadi perkembangan yang terjadi secara kognitif yang terjadi di kalian seharusnya membuat kalian lebih apa? Lebih apa nak? Ayo, kita interaktif. Saya tidak mau kalian diam, karena yang mengalami kalian, ya. Kondisi yang mengalami adalah kalian. Ayo, kenapa? Kalian bisa diajak berdiskusi karena apa? Ayo, coba. Kan tadi di situ. Mampu untuk berdiskusi dengan pola yang sistematis. Menurut kamu, kenapa kamu bisa diajak berdiskusi? Mungkin karena udah bisa nyambung gitu dengan materi yang didiskusikan atau udah bisa logis. Dianggap masa remaja adalah ketika kalian sudah bisa untuk berargumen, memberikan pendapat. Ketika ada suatu masalah, kalian sudah bisa misalnya mulai merunutkan dari awal. Oh masalahnya ini, oh kejadiannya ini, oh bagaimana selanjutnya, apa ya yang harus saya lakukan untuk itu. Ini seharusnya sudah bisa. Inilah yang disebut perkembangan kognitifnya. Jadi kalau misalnya range di bawah kalian, usia perkembangan di bawah kalian, hanya memang diberikan ketika ada masalah, ini solusinya nak. Tapi proses di tengahnya tidak sesistematis yang seharusnya kalian bisa lakukan di usia ini. Ini masa perkembangan. Ya. Jadi coba, kalau misalnya ketika ada suatu masalah, diharapkan kalian bisa cari proses tengahnya. Ada masalah ini, belajar untuk mencari misalnya sumber masalahnya apa, ini kaitannya kemana. Nah proses ini yang harus kalian bisa lakukan. Supaya ketika mengambil suatu kesimpulan di akhir, berkembang tuh belajar membuat keputusan, ini lebih sistematis, teratur. Jadi bukan hanya ketika ada masalah ini, bertindaknya sesuai dengan keinginan hati aja, nggak boleh. Ya, masa remaja bukan masalahnya ketika anak-anak dikasih misalnya pulpen, dia disuruh melakukan sesuatu yang ada dia coret-coret di tembok, di mana dia mau. Kalau di remaja, ketika dikasih pulpen atau pena, yang kalian lakukan apa? Menulis di mana? Di buku. Lalu apa yang kalian tulis? Jadi tidak hanya menulis, misalnya disuruh kasih pena kalau anak-anak tulis Budi. Tapi ketika SMP, remaja ke atas, ketika dikasih pena tulis, dia langsung membuat suatu, belajar membuat kesimpulan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya tulis? Dia diajak untuk berpikir. Ya. Kalau yang selama ini
istilahnya dikasih pena, ya udah saya tulis aja Bu, disuruh apa yang ditulis gitu kan. Coba kita belajar mengembangkan kognitif kita. Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita kemampuan berpikir, ini harus diolah, ya, supaya perkembangan kalian di sini tidak terhambat untuk sampai ke perkembangan yang kedepannya nanti. Oke? Jadi kalau jangan berpikir nanti ketika mulai SMA, kalau kognitifnya tidak terlalu dikembangkan, saya tidak bilang bodoh ya, tapi kognitifnya belum dimaksimalkan, belum dikembangkan secara maksimal, kadang-kadang kadang-kadang orang bilangnya gini, tell me amat sih. Kalau dikasih ini, lelet amat, lambat amat sih mikirnya gitu. Ada nggak yang seperti itu kadang-kadang? Pernah dengar minimal? Atau dengan temannya sendiri kadang-kadang? Ada nggak? Hah? Pernah nggak kadang-kadang gitu? Ada temannya yang satu lain sendiri, lelet amat sih mikirnya gitu. Pernah nggak? Ada? Ada. Karena kita tidak membiasakan juga untuk mengembangkan kognitifnya kita. Saya tidak berkata di luar orang yang punya kemampuan intelektual rendah ya, itu lain cerita ya, karena memang kapasitasnya di situ. Tapi secara normalnya itu harus dikembangkan, ya. Jadi jangan malas berpikir, itu intinya. Oke, next. Oh iya, tadi sebelumnya itu ada keterampilan berbahasa. Ini kenapa salah satu jadi ciri khas remaja, salah satu yang tadi ketika kalian mengembangkan, karena begini, ketika remaja yang kalian bicarakan bukan hanya sekedar misalnya seperti di SD ya, hanya main karet, hanya tadi mama masak apa di rumah, enggak hanya sekedar itu. Tapi kan pengen lebih kan, biasanya apa sih? Coba, yang dibahas kalau di remaja yang jadi bukan gosip, tapi yang jadi biasa dibicarakan di remaja itu apa? Coba. Apa ya? Apa ya? Yang simpel aja, kalau anak perempuan apa bisa dibicarakan? Kalau udah remaja. Ayo, apa? Cowok. Simple. Salah satunya cowok. Karena kenapa? Ingat tadi, perubahan hormonal di diri kalian sudah memisahkan antara kalian gender laki-laki dan perempuan. Kalau mungkin anak SD kan masih pegangan tangan biasa ya. Ayo kita pulang sama-sama. Coba sekarang suruh cowok sama cewek. Mau nggak? Hah? Nggak mau. Bedanya apa dia dengan dulu dengan sekarang? Toh dia juga gitu. Bedanya apa? Hah? Malu. Nah, kita kembali lagi tadi ya. Nah, ada hal topik-topik yang baru yang ini dan membuat kalian lebih semakin seperti tadi kan diskusi. Itu gimana ya? Kalau cowok mungkin agak inilah ya, tren baju deh, tren baju. Kalau perempuan, kalau nggak ngikut tren, rasanya kok aku kampungan banget ya berpakaiannya gitu loh. Kalau ngelihat temen-temennya modis ini, aku kok kayaknya lebih beda sendiri ya, kenapa ya gitu. Iya kan? Nah, ketika itu kalian berdiskusi. Jadi kemampuan bahasa dikembangkan di situ juga. Tidak hanya sekedar mengatakan ya, tidak, mau, enggak. Tapi dengan alasan, ada argumen yang akan dikemukakan yang tadi. Oke? Next.
Nah, ini perubahan emosi, ciri yang keempat, dan karakteristik pribadi. Kalau di sini mah bukan hanya sekedar emosi tinggi ya, tapi emosinya adalah naik turun, up down, gak stabil. Kalau orang bilang, apa bahasa kalau anak muda kalau emosinya gak stabil? Bisa kalau ada teman-teman gitu kan, kalau gampang tersinggung, gampang baik, gampang mudinya ini apa ininya? Bahasanya apa? Mudi. Mudi. Mudian banget sih lo, gitu. Gitu kan? Iya enggak? Sedikit aja udah tersinggung, sedikit aja dibilang udah ini, gitu. Nah, jadi perubahan emosi ini tidak hanya emosi tinggi, tapi kadang-kadang ketika dia lagi nggak mood, diganggu juga diem aja. Ada yang seperti itu. Ketika lagi nggak mood, maunya menyendiri aja, padahal dia ada di lingkungan teman-temannya. Ngalamin? Ngalamin nggak? Enggak. Halo. Saya berbicara dengan seharusnya orang yang energik, yang kreatif gitu. Ngalamin nggak nak? Ngalamin. Ayo, walaupun saya tidak bisa melihat wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tapi saya ingin dengar suaranya. Boleh? Boleh. Oh, sudah malu-malu. Oke. Kembali slide-nya yang tadi, boleh? Emosi naik turun. Nah, ini sifat egois. Ketika disuruh di rumah, apalagi kalau misalnya, "Bang, tolong ini. Nanti aja. Tugasku lebih penting." Ya? Saya ngalamin itu. Akhirnya jadi kadang-kadang orang tua jadinya apa? Apa reaksi orang tua? Hah? Marah. Biasanya kamu juga ngelakuin ini, kok sekarang jadi nggak mau? Iya nggak? Atau orang tua bilang gini, baru juga mama suruh, udah dibilang aku terus. Iya nggak? Ini salah satu perubahan emosi. Hubungannya apa? Masalah hormonal tadi, ya masih naik turun. Apalagi contohnya, kalau yang cewek lagi mau PMS, wih, senggol dikit bacok lu. Ini egoisnya dia kan. Padahal yang disuruh biasa aja gitu, tapi egoisnya, emosinya diduluankan. Oke? Nah, dan di sini dia belajar apa? Membentuk konsep tentang diri sendiri. Ini didapat dari mana, nak? Ayo, kita mau sharing. Konsep diri ini didapat dari mana? Gak apa-apa, kita share. Ada yang tahu? Kira-kira konsep diri ini dapat dari mana ya? Dapat dari mana sayang? Sendiri. Dapat dari diri sendiri. Oke. Ada lagi? Konsep diri ini kira-kira dapat dari mana? Saya pindah ke sini dikit ah. Ayo, abang yang ganteng. Siapa namanya sayang? Hah? Gerald, namamu keren nak. Kira-kira konsep diri ini dapat dari mana? Datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. Shoo! Langsung dapat. Zzz, gitu. Ada lagi? Konsep diri itu dapat dari mana? Menurut kamu nak? Dari lingkungan. Dari lingkungan. Konsep diri ini bisa kita memulai pertama kali memang dari lingkungan, ya. Ketika orang yang
paling dekat, lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Keluarga, orang tua. Oke? Nah, pernah kadang-kadang kita dapat labeling dari orang tua, dari keluarga? Pernah nggak? Ih, kamu ini anak baik loh, nak. Atau kalau dari kecilnya dibilang gini, nakal kali kamu ini dari kecil ya. Gak bisa dibilangin. Ada nggak yang dapat labeling seperti itu? Bisa positif, bisa negatif. Ada? Ada? Atau dari kecilnya dia selalu diperkatakan gini, ih manis sekali anakku ini loh. Ih cantik kali anakku ini loh. Ada? Ada. Sadar tidak sadar, itu kita dapat. Ya. Nah, itu baru dari lingkungan. Dari diri sendiri seperti apa? Bagaimana kita membentuk konsep diri kita? Body image kita. Ketika kita melihat misalnya kelemahan dan kelebihan kita. Ketika ngaca gitu kan, ih, saya kembali lagi ya, karena perempuan yang lebih gampang enak dijadikan contoh gitu. Ih, aku nih kok jerawatan ya. Seperti Inang Pendeta dia bilang, ih hidungku kok pesek ya. Nggak mancung kayak orang itu, nggak mancung kayak teman-temanku. Ketika kita melihat diri sendiri, kita membuat konsep body image kita sendiri. Ya. Jadi pengaruh lingkungan dan dari dalam diri kita, ini yang membentuk kita belajar membuat konsep diri. Kadang-kadang jeleknya terlalu ideal konsep diri yang kita bentuk untuk diri kita. Padahal kondisinya apa? Kondisinya apa? Kita bentuk ideal nih. Ih, contohnya kayak cewek. Ih, rambutnya gelombang besar, tingginya semampai, terus cantik, kalau berbicara sangat fasih, sangat ini. Idealis kita membentuk. Tapi yang terjadi dalam diri kita tidak seperti itu. Ini yang kadang-kadang jadi konflik. Ya. Jadi kita belajar, coba kenali kelebihan dan kekuranganmu. Jangan membuat konsep dari orang lain kamu tarik ke dirimu sendiri. Itu salah. Karena Tuhan menciptakan kamu apa? Tuhan menciptakan kamu halo. Unik. Gak sama kamu dengan orang lain. Sekalipun kita adik-beradik dalam keluarga, kamu tidak sama dengan abangmu, kamu tidak sama dengan kakakmu, kamu tidak sama dengan adikmu. Ya. Jadi masa remaja ini coba belajar membentuk konsep diri yang memang kuat untuk diri kamu. Jadi jangan apa kata orang, jangan apa kata ini. Tapi bukan berarti juga ya ini saya semau gua, ya enggak begitu juga. Bentuklah konsep dirimu yang baik. Supaya ketika kamu keluar dari lingkungan rumah dan bergaul ke lingkungan sosial, ke sekolah, ke teman-teman, ke lingkungan baru, kemanapun kamu memang siap, ini saya. Jadi tidak menduplikatkan orang lain masuk ke dalam diri kamu. Ya, ingat Tuhan menciptakan kamu unik. Ada kelebihan, ada kekurangan. Enggak ada orang bilang, saya tahunya kelebihan saya aja, kekurangan saya enggak tahu. Iya enggak begitu juga. Atau kadang-kadang ada orang menilai, saya tahunya kekurangan saya saja, kelebihan ya orang lain yang melihat. Iya enggak juga. Belajar mengenal, supaya kamu punya konsep diri yang benar. Ya,
Contohnya seperti ini, kalau anak-anak mulai dari kecil diajarkan misalnya ketika menggambar harus ada matanya nak, harus ada hidungnya, harus ada ininya. Ketika misalnya diajarkan mata, ketika gambar harus ada mata, mata itu fungsinya untuk apa? Itu diajarkan. Mata untuk melihat gitu. Dikasih hidung, ada gambar hidungnya. Hidung untuk apa nak? Hidung untuk mencium. Nah itu diajarkan. Jadi kecil pun konsep diri itu sebenarnya sudah diajarkan. Tetapi ketika remaja diharapkan kalian lebih otonom. Kalau misalnya ada tokoh psikologis namanya Piaget, usia kalian adalah usia membentuk otonomi diri. Jadi kalian tahu berjejak, berdiri pada diri sendiri. Ya, tidak apa kata orang. Kalau Tuhan bilang kan, kamu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Jadi belajar, ya. Oke, miliki konsep diri yang positif. Sekalipun pengalaman di masa lalu, kalau orang labeling kamu misalnya, ini kecil nakal dulu loh, ini kecil dulu bandel banget. Tidak aminkan itu. Ya. Sekarang remaja, kalian sudah punya pola pikir yang lebih berkembang. Jadi ubah itu, reframe itu, balikkan itu supaya konsep diri kalian bagus. Baik. Oke? Oke. Lalu dari ciri-ciri ini biasanya apa sih permasalahan yang timbul? Apa? Yang kalian alami deh selama masa mulai dari SMP, udah SMA ada juga, coba. Kira-kira apa sih masalah yang pernah kamu alami nak? Nggak mau dengar kata orang tua. Nggak mau dengar nasihat orang. Dengar nasihat, oke. Ayo, abang yang ganteng. Iya, jangan nunduk. Kira-kira apa nak masalah yang kamu alami? Sendiri. Sendiri maksudnya? Penyendiri gitu, nggak iya. Kadang datang pas butuh doang. Siapanya? Kawannya. Jadi merasa ada sisi loneliness-nya, kesendiriannya, kesepian. Oke, apa masalah yang kamu alami ketika kamu mulai beranjak dewasa, remaja? Apa? Gak usah jauh-jauh, gak usah mikirin ribet-ribet, yang kamu alami aja. Kira-kira apa? Apa sih masalah saya ketika mulai beranjak dewasa, remaja ya? Gitu. Ada? Oke. Masih pikir? Oke, gantian si cantik yang baju merah lagi. Kira-kira apa? Apa kendala yang kamu alami ketika mulai beranjak remaja? Susah untuk bebas gitu. Susah untuk? Bebas kayak jadi makin terbatas. Oke, jadi lebih banyak aturan. Oke. Yang belakang ada? Coba. Ayo nak. Namaku Galvin, bilang gitu cepat. Apa kendala kamu ketika kamu mulai beranjak remaja?
Gak percaya diri. Kurang percaya diri? Hah? Atau terlalu percaya diri? Kurang percaya diri. Oke. Ada lagi? Oh, abang ganteng yang ujung sana ah. Abang itu diam-diam aja. Ayo bang, kira-kira menurut kamu apa masalah yang kamu hadapi ketika mulai beranjak remaja? Kurang pandai memilih tujuan gitu. Tujuan. Kayak mau pilih mana yang benar, mana yang salah. Oke. Banyak versi ya, banyak masalah yang kita alami ketika kita mulai beranjak remaja. Karena memang seperti kita tahu tadi, remaja adalah masa peralihan. Dibilang anak-anak, nggak mau. Dibilang dewasa, belum waktunya. Iya kan? Nah, sedangkan orang tua masih berpikir kadang-kadang. Memang ada orang tua yang sudah pola pikirnya ini ya, tapi orang tua masih berpikir, kita masih anak-anak, masih harus diatur, masih harus dikendalikan, masih harus dikontrol semuanya. Iya kan? Ya? Tapi, oh ada, oh apa? Ayo. Gak suka diatur-atur. Hah? Oke. Mantap. Ada lagi? Ayo, berani berargumen. Ini yang kalian alami sendiri soalnya. Mudah emosi. Lebih mudah emosi. Mudah emosi. Oke. Ada lagi? Cukup? Masih ada? Ayo. Mungkin insecurean. Jelas vokalnya. Apa, Insecurean. Insecure. Insecure, oke. Cukup ya, itu cukup mewakili apa yang kita alami ya di masa remaja. Ya. Jadi ketika kalian masuk ke masa remaja, pasti akan ada timbul konflik baru. Konflik anak-anak kalian tinggalkan, konflik remaja akan kalian hadapin. Ya. Setiap fase dia punya permasalahannya sendiri-sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita dituntut untuk bisa mengatasi masalah itu. Kita lihat, apa sih masalah remaja yang paling dominan yang terjadi? Ya, banyak memang masalah, tapi kita mau lihat masalah yang paling dominan sering terjadi adalah, boleh slide-nya, Bang, Mas. Nah, kita lihat satu-satu. Apa sih masalah remaja itu? Dari awal kita sudah membukakan ini. Tapi inilah konflik yang terjadi di kalian. Masa remaja adalah masa yang namanya masa pemberontakan. Di lingkungan mana saja ini masa pemberontakan. Seperti tadi, karena peralihan, transisi. Dibilang anak-anak gak mau, dibilang dewasa belum siap. Ya. Contohnya seperti yang tadi terjadi, konflik dengan orang tua. Lihat gambar itu, ada nggak ketika diomongin orang tua melakukan kayak gitu? Ada nggak? Saya jawabnya dalam hati aja ada. Nggak berani kan? Takut nanti, kenapa? Kau ada konflik apa dengan mamamu? Orang tuamu bilang apa? Kamu nggak mau? Terbuka deh nanti cokinya.
Ini masa konflik kalian dengan orang tua. Sadar tidak sadar, kadang-kadang di orang tua, ini orang tua tidak ada ya, tapi contohnya guru sekolah minggu gitu ya. Ketika anak sudah mulai beranjak remaja, kadang-kadang nggak sadar kita, anak saya sudah besar, tapi kita menganggap anak saya itu masih yang kecil, yang harus diatur, yang harus didorong-dorong, yang harus dikontrol habis gitu loh. Nggak sadar. Dan ini kadang-kadang jadi perdebatan di antara anak. Ketika misalnya orang tua seperti bilang tadi, nah ini waktumu jam belajar. Aku masih mau main mah. Terutama kayak sekarang. Apa hal yang tidak bisa ditinggalkan remaja untuk saat ini? Nggak usah remaja deh, mulai dari anak-anak aja. Apa yang tidak bisa ditinggalkan? Handphone. Itu konflik yang paling gampang aja. Tadi mama suruh ini, kamu katanya iya sebentar. Ini sudah setengah jam, nggak dilakukan juga. Gitu. Berantem jadinya sama orang tua kan. Karena kembali tadi apa? Merasa egoisnya itu, egoistiknya itu tinggi. Kenapa? Merasa tidak mau diatur. Tidak mau dikekang lagi. Dari kita merasa, aku udah besar loh ma, aku gak mau diatur-atur lagi. Tapi orang tua gak berpikir seperti itu kan nak? Nah ini yang membuat konflik. Mau di sekolah pun begitu. Ketika guru memberikan aturan, di sekolah juga punya aturan ya. Iya, walaupun sekarang masa pandemi, tapi tetap kan aturan secara daring pun ada yang diberikan guru kan. Nanti misalnya udah mau deadline, baru tugasnya habis semua dikerjain. Baru kerempungan ngerjain. Konflik gak dengan guru? Konflik kan? Saya kasih waktu kamu segini, kamu baru ngumpulin sekarang. Akhirnya nanti pengaruhnya ke nilai dan sebagainya. Mulai berontak. Merasa maksudnya saya punya aturan sendiri. Padahal lingkungan kita punya aturan yang harus kita ikuti. Ya. Lalu mana slide-nya? Slide boleh? Oke. Masa pemberontakan ini. Selain konflik dengan orang tua, tidak mau mengikuti aturan, bahkan yang lebih agak sedikit kesannya negatif adalah keinginan kalian untuk coba-coba. Pernah? Ketika dilarang melakukan sesuatu, kayaknya ini nggak boleh no kamu lakukan. Kenapa? Nah, kalau nggak dapat alasannya, keinginan untuk coba-coba ada nggak? Kenapa sih? Kenapa sih? Apa yang salah? Kenapa ini nggak boleh? Yang laki-laki, pernah nggak ngalamin ini? Coba-coba, ketika dilarang, makin penasaran. Ya? Pernah? Ngalamin? Iya. Ini salah satu pemberontakan. Gak terima dengan apa yang sudah dikatakan orang lain ataupun menjadi aturan lingkungan. Karena sudah mulai berargumen di sini tadi kan, emang kalau saya coba ini masalahnya di mana? Emang salah? Emang gak bolehnya kenapa? Nah,
Semakin dilarang, semakin penasaran. Jadi jangan prinsip coba-coba ya nak ya. Ya, kalau misalnya butuh sesuatu, butuh jawaban yang jelas, kenapa kalian dilarang dan sebagainya, lebih bagus utarakan. Kenapa? Alasannya apa? Kejar jawaban itu sampai kalian dapat yang benarnya. Apa alasannya? Karena jangan prinsip coba-coba. Sekali mencoba, ya kita nggak tahu efeknya apa. Ya, jadi diharapkan dalam kondisi seperti ini lebih bagus terbuka dengan orang tua, terbuka dengan lingkungan, supaya apapun yang terjadi lingkungan juga tahu kondisi kalian seperti apa. Oke? Oke. Lalu apa sih masalah remaja lagi yang paling sering dominan? Boleh slide-nya? Nah, sebelum ini, masalah kesehatan. Ini yang sering terjadi. Ada enggak yang pernah ngalamin yang dua cewek yang cantik itu? Terutama yang cewek ini. Pernah enggak? Badanku dulu tak segini gitu. Ku mau kurus langsing lagi gitu. Dulu mungkin waktu kecil ya. Kalau waktu kecil kan orang tua berusaha untuk ngasih ya, ini nak makan sebanyak-banyaknya, ini nak semua dikasih gitu. Kalau sudah besar, sudah mulai remaja, kan sudah mulai jaga penampilan kan, gitu. Nanti kalau gendut, nanti kalau gendut aku dilihat teman-teman gimana ya? Aku nggak menarik lagi dong. Tetap saya ambil contoh pertama perempuan yang lebih gampang gitu. Nanti bajunya kelihatannya nggak bagus, ada nonjol di sini, nonjol lagi di sini gitu. Ada handphone, ada tas pinggang di sini gitu. Itu saya alami juga waktu SMP seperti itu. Masalah kembali body image-nya. Tapi akhirnya apa? Hanya dua, nutrisi kurang atau jadi berlebihan. Kadang-kadang jadi kita nggak aware. Karena terlalu punya konsep diri yang idealis, gitu kan. Tetapi kenyataan tidak berbanding lurus dengan hal itu, ya sudahlah, apa adanya aja. Akhirnya juga jadi tidak memperhatikan diri. Bisa berbalik. Nah lalu, kurang gerak badan, olahraga, pasti, apalagi dengan handphone sekarang. Ayo kita olahraga tangan aja, olahraga jari aja lebih enak. Nggak harus lari, nggak harus ini. Kan namanya udah olahraga jari. 2 jari doang, selebihnya ngapain jarinya juga? Nggak ngapa-ngapain juga kan? Ini masalah. Lalu pola tidur, sadar tidak sadar, pengaruh hormonal, pengaruh perkembangan hormon yang lain juga, selain hormon pubertas yang terjadi di kalian, ini mempengaruhi pola tidur. Ya, semakin besar pun semakin banyak aktivitas yang dilakukan. Semakin banyak juga permasalahan yang kalian alami. Nah, kadang-kadang kalau remaja kan malu untuk mengutarakan, disimpan, nanti tengah malam dipikirin gitu mau menjelang tidur. Efeknya apa? Yang terasa efeknya apa? Yang paling gampang adalah ini akan mempengaruhi aktivitas kalian di hari besoknya. Kalau tidak cukup tidur, efektivitas di hari berikutnya akan terganggu. Kalau semakin di SMA nanti, pola tidur ini akan semakin berkurang jam tidurnya. Efeknya kenapa? Ini kebanyakan lebih terutama nanti di SMP terakhir mau ke SMA. Akan terjadi namanya yang konsentrasi belajar itu semakin menurun. Terus, next lanjut aja, Pak. Lalu nanti bisa jadi kadang-kadang bolos sekolah karena tidak ada waktu yang cukup untuk istirahat, kelelahan di pagi hari dan sebagainya.
Ini efeknya ke sana pola tidur itu ya. Jadi konsentrasi belajar pun tidak maksimal. Kalau konsentrasi belajar tidak maksimal, bagaimana kita mendapatkan prestasi yang maksimal? Jadi banyak efeknya nak. Jadi tidak hanya sadar tidak sadar, ini akan berpengaruh satu step ke step yang lain. Dan masalah remaja yang terakhir yang paling banyak adalah ini. Saya berharap dan kita berdoa bersama ini tidak terjadi di kalian. Ya. Masalah kenakalan remaja ini adalah memang sesuatu hal yang lebih berhubungan dengan pelanggaran aturan sosial dan bisa bersanksi dengan hukum. Ini terutama penyalahgunaan obat-obatan, minuman keras, pergaulan bebas. Kalau untuk sekolah seperti itu bolos, tawuran. Nah ini kalau yang keseharian di rumah nih, pulang telat ke rumah. Kadang-kadang tanpa aktivitas tahu jelas seperti apa di luar. Ya, tapi kita tidak berharap ini terjadi di generasi ini. Oke? Jadi kalian sudah memang dibekali dengan hal kebenaran firman Tuhan, ayo. Masa ini, konflik ini akan kita hadapi, tapi menghadapinya dengan cara yang positif. Next. Nah, kenakalan remaja, ini biasanya penyebabnya karena tekanan sosial. Tidak berani untuk menolak ketika lingkungan teman-teman komunitas kita, geng kita, ayo dong ini. Tidak berani menolak. Seperti tadi, takut dijauhi, takut tidak punya teman. Jadi tekanan itu mempengaruhi. Akhirnya mengikuti hal yang tidak benar. Lalu krisis identitas diri. Tidak punya konsep diri yang jelas. Jadi ketika salah satunya seperti tadi yang Ibu Pendeta bilang, Inang Pendeta bilang adalah terjadi bisa bullying. Ketika kalian tidak bisa menjejakkan diri sendiri, tidak bisa mengikuti juga orang lain, kalian akan dibully. Dianggap tidak sama, tidak sefrekuensi. Kalau bahasa anak-anak sekarang, lu gak sefrekuensi. Nah ini dia. Ya, ini salah satu bisa penyebab kenakalan remaja. Lalu kontrol diri yang lemah. Ini bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Jadi ketika kita tidak gampang terpengaruh, kontrol dirimu lemah. Jadi lebih gampang mengikuti lingkungan. Lalu mungkin pernah mengalami agresivitas, baik verbal ataupun fisik. Jadi pelampiasannya kenakalan itu. Saya mengalami agresivitas dari orang lain, lingkungan, saya kan lakukan itu membalas dengan cara saya. Tapi pasti dengan cara yang negatif. Kecenderungannya seperti itu. Lalu minimnya pemahaman tentang agama. Ini yang paling utama. Pemahaman tentang agama ini kita dapat pertama kali di mana? Di mana kita dapat? Pemahaman tentang agama ini pertama kali kita dapat di mana? Ayo bersuara, di mana? Hah? Halo? Di mana nak? Sekolah minggu. Salah satunya. Seharusnya yang kalian dapat pemahaman tentang agama pertama kali adalah di rumah. Karena yang membackup kalian adalah orang tua. Orang tua kalian yang membawa religi yang sama kan? Selain orang tua, salah satunya lingkungan sekolah minggu. Jadi berbahagialah kalian yang sejak kecil sudah ditanamkan hal kebenaran, supaya itu bisa jadi landasan kalian. Supaya itu bisa jadi pagar kalian untuk melakukan sesuatu. Ya, oke. Saya nggak tahu apakah Pak Nina videonya bisa ditampilkan nggak? Cuma 2 menit, boleh.
Ini salah satu contoh video aja ya, kalau bisa ditampilkan. Tapi kita tidak berharap ini terjadi di kalian. Ya, kebanyakan ini terjadi di tidak hanya di kota besar, tapi kalau kalian tidak kuat secara mental, kuat secara agama, ini bisa terjadi. Bisa? Jelas? Terlalu cepat? Hah? Tulisannya nggak jelas. Iya, ini tentang misalnya seorang anak perempuan sudah tidak punya orang tua, tapi tidak punya pegangan untuk dia bagaimana harus berperilaku sehari-hari, akhirnya jatuh dia ke hal-hal yang negatif gitu. Tapi ada temennya yang memberikan dia sebuah buku, disuruh baca, dan akhirnya dia mendapatkan bahwa menyadari bahwa hidupnya berharga. Buku itu tahu buku apa? Hah? Tahu buku itu apa? Alkitab. Ya, itu adalah buku pengetahuan ilmu yang paling berharga. Next. Oke. Jadi bagaimana caranya untuk kalian bisa siap untuk menghadapi menjadi remaja yang bahagia, remaja yang energik, kreatif. Saya mengharapkan kalian adalah remaja yang kreatif, bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat talenta kalian. Tuhan sudah kasih, kembangkan, jangan pendam itu. Caranya seperti apa? Bangun diri dengan dasar yang benar. Dasar yang benar dari segi kebenaran firman Tuhan. Dari ilmu apapun, kita tetap berdasarnya adalah kebenaran akan firman Tuhan. Oke? Biar itu jadi landasan kalian. Biar itu membuat kalian bisa menjadikan sesuatu hal yang kalian lakukan sehari-hari itu adalah baik. Lalu jangan mudah terpengaruh.
mudah terpengaruh ini bagaimana caranya? Miliki konsep diri yang benar. Miliki konsep moral yang benar dalam diri kalian. Jangan berlaku semau saya. Jangan berlaku apa kata saya. Tapi lihat, kalian sudah mulai beranjak dewasa. Lingkungan adalah hal yang bisa membuat kalian untuk berpatok. Saya melakukan ini benar atau tidak? Salah atau tidak? Kembangkan hati nurani kalian. Ya. Jangan egonya yang dimainkan. Kembangkan hati nuraninya. Hati nurani itu bisa didapat sebenarnya dasarnya adalah kalau secara ini, kalau di psikologi, hati nurani itu adalah hati yang paling kecil yang bisa berkata ke kita. Kadang-kadang gini, ketika kita melakukan sesuatu, ada bentrok kan kadang-kadang, jangan lakukan itu. Tapi satu sisi, tapi aku pengen tahu. Nah, ikutin bukan berarti esanya jadi orang yang penakut, bukan ya. Tapi kalian juga bisa memilah. Kalau saya lakukan ini jangan, kenapa ya? Efeknya apa? Kalau saya lakukan ini, efeknya apa? Jadi ikutin hati nuraninya, kembangkan hati nuraninya. Kembali ke dasar firman Tuhan. Yang terakhir, terus belajar. Belajar mengenal diri, belajar mengenal lingkungan. Belajar tidak hanya secara akademik, intelektual, tapi belajarlah secara kehidupan juga, sosial, moral, dan sebagainya. Pakai apa yang menjadi yang sudah Tuhan berikan ke kalian, pakaikanlah untuk hal yang baik, positif. Ya, oke. Next, terakhir. Nah, ini dia. Jadi teladan. Supaya kalian bisa menjadi generasi yang pembeda di antara yang lain. Ya. Kembali, saya diciptakan unik, saya diciptakan berharga. Tuhan punya rencana yang baik untuk saya, gitu. Apapun kondisi saya punya diberikan dalam Roma, janganlah menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaharuan budimu. Tadi sudah diberikan. Supaya kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, bahkan yang sempurna nanti kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siap menjadi remaja yang sehat? Iya. Siaplah menjadi remaja yang sehat supaya kalian bisa membawa suatu hal yang baru untuk generasimu. Amin. Amin. Terima kasih untuk sore ini. Kita bersyukur apapun itu kita berharga di mata Tuhan. Saya kembalikan kemana? Ibu Christine. Ya, terima kasih untuk Ibu Lita Buru Turnip ya. Terima kasih yang sudah membekali anak-anak gereja ini, kiranya menjadi remaja Kristen yang sehat, yang tangguh, yang bisa menjadi kebanggaan. Terima kasih. Oke, Bu Nina bagaimana? Langsung. Oke. Kita mengangkat satu pujian dulu ya. Coba kita nyanyi. Ya. Ya, kita angkat satu pujian ya. Sayang. Ya, kita mengangkat satu pujian. Kita nyanyi dulu ya, satu lagu ya, sayang, sayang disayang. Ayo, sambil tepuk tangan ya, walaupun duduk ya. Di tempat. Sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya,
Bu. Disayang. Nyanyi sama-sama Bu. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan video Sayang Pandang Sekolah Minggu selama kita bersama ya. Oke, untuk tim multimedia kami persilahkan. Terima kasih, itu dia. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat memasuki usia remaja. Semoga kerajinanmu tidak kendor, bisa bertumbuh imanmu dan tetap aktif di kegiatan remaja. Pesan kami, guru-guru sekolah minggumu dari Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. God bless you. Ya, itu dia ya. Selayang pandang selama kegiatan sekolah minggu kita ya. Jadi selamat tinggal sekolah minggu ucapannya. Selamat datang dunia remaja ya, remaja Kristen. Satu persembahan dari guru-guru sekolah minggu. Vokal group ya.
Oke, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik sekolah minggu, ini kami semua guru-guru sekolah minggu kalian, Ibu haru ya, saking senangnya. Yang dari orang kecil kita bersama-sama selalu ketemu setiap hari minggu. Sampai kalian orang besar beranjak dewasa. Ibu guru semuanya mohon maaf. Ada perkataan ibu, perbuatan ibu yang tidak berkenan di hati kalian. Ya adik-adik ya. Dan ingatlah pesan dan nasihat dari ibu guru, dari inang pendeta, dan menjadi remaja Kristen yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi keluarga kalian, lingkungan, negara, terlebih kepada Tuhan. Jadi ibu guru hanya bisa mengucapkan selamat tinggal sekolah minggu, selamat datang remaja Kristen yang tangguh. Ibu di sini mempersembahkan supaya kalian ingat lagu Semua Baik. Sama-sama kita nyanyi ya, ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Sekian, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup ibadah pelepasan hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Ibu mau semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Hari Ini, Hari Ini, Harinya Tuhan. Oke, sambil tepuk tangan ya. Yang di rumah juga boleh tepuk tangan.
Silakan duduk kembali. Kita mulai ibadah penutupan di pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja di HKIP Pekanbaru, Selasa 20 Juli 2021. Kita angkat pujian dengan merencanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan 5. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 457 ayat 1. Acara berikutnya, acara pelepasan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Rita.
Kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti acara pembinaan hari ini dan di acara ibadah penutupan ini sekaligus sebagai acara pelepasan kepada anak-anak sekolah minggu yang selama ini sudah mendapatkan pengajaran di tengah-tengah gereja kita ini. Terakhir tahun 2018, hari inilah kita mengadakan pelepasan kepada anak-anak sekolah minggu kami sesuai dengan data yang kami terima yang hadir di sini sekitar 68 orang. Kita bersyukur atas kehadiran anak-anak sekolah minggu kami, apresiasi orang tua untuk boleh mengantarkan anak-anak kami di tempat ini mengikuti acara pembinaan dan pelepasan ini. Saya sebagai koordinator sekolah minggu bersama dengan seksi sekolah minggu Munina Boruhutahayan di sini dan Amang Sintua MC Mamora mewakili dari Koinonia menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami yang sudah melewati masa-masa sekolah minggunya, meninggalkan dunia anak-anaknya untuk masuk ke dunia remaja sejak hari ini. Kalau kalian selama ini sudah rajin ke sekolah minggu dan mengikuti kegiatan sekolah minggu untuk di remaja selanjutnya, rajinlah mengikuti kegiatan di remaja. Walaupun dalam masa pandemi ini kita belum masuk minggu remaja, tapi ada kegiatan remaja yang bisa kita ikuti termasuk hari Kamis. Kalau kita baca di warta kita ada acara PA remaja yang dilaksanakan di gereja kita ini. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah memberkati anak-anak sekolah minggu kami selama ini menjalani masa-masa sekolah minggunya. Sekarang kami serahkan anak-anak kami kepada Tuhan, dibimbing oleh gereja. Secara simbolis kami menyerahkan anak-anak kami sekolah minggu untuk memasuki dunia remajanya, remaja Kristen, remaja yang berdedikasi, remaja yang takut akan Tuhan, remaja yang percaya diri karena Tuhan. Jalanilah masa remajamu dengan penuh sukacita, dengan rasa percaya diri. Jangan lupakan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepadamu hari ini. Dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sebagai koordinator sekolah minggu, kami menyerahkan anak-anak kami untuk memasuki dunia remaja Kristennya yang diwakili oleh anak kami Calvin Silalahi dan Keisha Boru Tampu Bolon mewakili anak remaja laki-laki dan perempuan kepada Koordinator Remaja Inang Pendeta Ratna Boru Pardede. Selanjutnya, jalanilah kehidupan anak-anak kami bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan yang sangat baik, yang telah memelihara kita, sehingga cara kita berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kasih Tuhan, kami di sini, saya sebagai koordinator remaja dan Naposo Bulu dan juga diwakili oleh ketua remaja menyambut adik-adik kami yaitu remaja yang baru semuanya ya untuk menjadi bagian keluarga besar remaja HKBP Pekanbaru. Mari kita ikuti semua kegiatan-kegiatan di tengah-tengah situasi pandemi, kita masih berusaha apa yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin ada sedikit dari ketua remaja. Sebelumnya shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Manurung. Saya mewakili remaja sekaligus ketua remaja. Ingin mengucapkan kepada teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di remaja HKBP Pekanbaru Kota. Kiranya teman-teman dapat mengikuti kegiatan remaja. Untuk pertama kali mungkin seperti yang dikatakan Inang Rita juga, hari Kamis nanti jam 7 malam kita akan mengadakan PA di gereja kita juga. Saya mengharapkan kehadiran teman-teman semua untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya juga bakalan kita umumin juga kepada teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ya, kami sambutlah yang mewakili ya remaja yang cantik dan ganteng ini. Tepuk tangan dulu. Galpin dengan Keisha ya. Ya, terima kasih. Selamat tinggal anak-anak sekolah minggu. Kami meninggalkan sekolah minggumu. Masukilah dunia remajamu. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. kepada koordinator. Terima kasih guru-guru sekolah minggu semuanya. Tuhan berkati.
Kami duduk kembali ya Bu. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus penolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita di acara pembinaan dan pelepasan hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Kita masih berdiri, jangan ada yang duduk dulu. Saya sebagai koordinator sekolah minggu, mewakili guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu di sini mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Ratna sebagai koordinator sekolah minggu yang sudah memberikan pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu. Pengetahuan mereka pastinya bertambah tentang remaja dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada Inang Lita Nurma Boru Turnip yang sudah memberikan pembekalan kepada anak-anak kami tentang dunia remaja mereka dari segi psikologi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang kalian terima hari ini pasti akan sangat bermanfaat. Sekali lagi jalanilah masa remajamu dengan mengandalkan Tuhan. Jadilah remaja Kristen yang berbeda dari remaja dunia ini, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat dan teladan. Ya, terima kasih Inang Pendeta Ratna dan Inang Lita Nurma. Semuanya dipersilahkan untuk duduk kembali. Tes. Adik-adik sekolah minggu, ya, adik-adik remaja, ya, kan udah dilepaskan ya.
Ya, acaranya sudah selesai. Jadi ada pembagian makan malam kita, ya. Ya, makan malam kita sudah lagi dibagikan oleh ibu-ibu guru dan juga ada Abang Niko sebagai ketua remaja yang membantu. Nah, setelah mendapatkan makanan, adik-adik remaja makannya di luar gedung gereja ya. Nah, boleh bawa pulang ke rumah ya. Kalau mau makan, jangan makan di gereja, tapi di luar. Oke. Masih dibagikan? Langsung doa pulang ya. Oke, kita berdoa, nanti Ibu Pendeta Ratna lah yang memimpin doa ya. Ibu Pendeta Ratna pimpin doa makan dan langsung doa pulang. Ya. Tapi dibawa aja ke rumah masing-masing ya. Ke rumah masing-masing. Kita tidak dibolehkan makan di gereja ini. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk acara kami hari ini berjalan dengan baik dan sukacita, pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Biarlah namamu dimuliakan dan anak-anak kami, adik-adik kami remaja semuanya bertekad, berkomitmen untuk tetap menjalani masa remajanya dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Atas sukacita kami telah menerima berkat makanan minuman, berkatilah itu menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan hantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Ampuni kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Nang yang sudah dapat. Ya, boleh langsung pulang ya. Mungkin sudah ditunggu mama papa di luar. Oke. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk teknisi, terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir mensupport, mendukung terlaksananya acara ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kendor, bisa bertumbuh imanmu dan tetap aktif di kegiatan remaja. Pesan kami, guru-guru sekolah minggumu dari Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. God bless you! Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat memasuki usia remaja. Semoga kerajinanmu tidak kendor, bisa bertumbuh imanmu dan tetap aktif di kegiatan remaja. Pesan kami, guru-guru sekolah minggumu dari Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. God bless